Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengajian karyawan dalam Fakultas Sistem Informasi untuk mata kuliah aplikasi basis data. Kelas kami 12.2A.05. Nama kelompok kami yang pertama Darmarianto Abdillah, yang kedua Muhammad Alfireza, yang ketiga Aktif Prasetyo, yang keempat Bayu Setiawan, yang kelima Fajar Kamiran. Konsep dasar basis data, database, dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (DBMS). 1. Karakter merupakan bagian terkecil dalam database, dapat berupa karakter numerik, angka, huruf, ataupun karakter-karakter khusus seperti dan lain-lainnya. Yang kedua, field, atribut, merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Dalam database, field ini disebut juga kolom. Next. Yang ketiga, record, tuple. Tuple atau record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field dalam database record disebut juga baris. Yang keempat, table, entity. Entity merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database, bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Yang kelima, database. Kumpulan dari tabel-tabel saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Yang akan dilanjutkan oleh Saudara Anggit Dwi Prasetyo. MySQL dan MariaDB. Pengenalan MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database yang mampu menerima dan memberikan datanya dengan cepat. Multi-user kita menggunakan protokol standar. SQL struktur query language. MySQL merupakan hasil ciptaan dari Michael Monty, Widenius, David dan Alan Larson. Pada tahun 1995 mereka lalu mendirikan perusahaan AB Wikipedia. Tujuan awal diciptakannya MySQL yaitu untuk mengembangkan aplikasi yang digunakan oleh salah satu klien MySQL. Database MySQL biasa dikatakan SQL merupakan perangkat lunak database yang terbentuk dalam bahasa basis dari yang menggunakan suatu bahasa percobaan perbedaan antara SQL dan program database karena menggunakan SQL dan database teori yang hampir diskusikan SQL oleh maka para penelitian dinamakan MariaDB, sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan kompetitor pengembang dari MySQL dan MariaDB. Dengan MariaDB yang versi original 5.3 berupa akses ke forum database tentang bagaimana membuat dan mengaksesnya biasa, membuat database dan tabel. Sekarang kita akan membahas mengenai akses pada user dan
menggunakan data SQL. Kadang terkadang terdiri dari beberapa urusan untuk melihat database yang akan diberikan hak akses jika ingin memberikan hak akses terhadap seluruh database yang dapat diganti tabel yang akan diberikan akses jika ingin memberikan akses terhadap seluruh tabel dari satu database yang diganti tipe data string yang berisi nilai berupa karakter atau huruf. Beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB yaitu ada char, binary, ordinary, text, block. Berikut penjabarannya. Char yaitu tipe data yang disarankan bila digunakan untuk build table yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter yang tetap. Misalnya field min pada tabel mahasiswa dengan size 8, di mana isi data tabel untuk min akan tetap jumlah seluruh karakternya 8 digit karakter. Tidak ada min yang jumlah karakternya 9 karakter. Contohnya min 121617117, 121718118, dan 121811717. Isi data field min selalu tetap berjumlah 8 karakter. Lalu ada faktor. Berbeda dengan char, tipe data faktor disarankan apabila field table akan berisi data dengan jumlah karakter yang tidak tetap. Misalnya field nama, alamat, dan nomor telepon, di mana jumlah isi data pada untuk field tersebut biasanya tidak tetap. Contohnya nama, Budi Susanto, Rio Kurnia, Susanti. Isi data field nama tidak selalu sama. Lalu ada binary dan non-binary. Sebenarnya dua tipe data ini memiliki konsep yang hampir sama, char dan faktor. Yang membedakannya adalah struktur penyimpanan akan disimpan secara binar. Misalnya, suatu tipe data bertipe binary, yaitu kode dan posisi data sama dengan A. Jika char menyimpannya sebagai karakter A, maka binary akan menyimpannya sebagai binar dari karakter A, yaitu 65. Next. Lalu ada teks. Apabila suatu tipe data membutuhkan isi data yang harus bisa menampung jumlah karakter yang banyak, maka disarankan tidak menggunakan char maupun karakter, tetapi gunakan tipe data teks. Tipe data teks terbagi di dalam beberapa tipe data, yaitu tiny text yang jumlah karakter maksimum 255. Lalu ada teks yang jumlah karakter maksimum 6.5 dan ada medium teks yang jumlah karakter maksimum 16.777.215 dan ada long text yang jumlah karakter maksimum 4.294.967.295. Contoh field komentar yang bisa berisi dari banyak karakter dan bentuknya tidak pasti, disarankan menggunakan data berjenis teks. Lalu ada block. Tipe data ini memiliki konsep yang sama dengan tipe data teks, namun memiliki struktur penyimpanan seperti binary atau menyimpan secara binar karakter yang disimpan ke dalam block. Terdiri dari tiny block, medium block, dan long block. Sehingga bisa dikatakan tipe data block merupakan versi binar dari tipe data teks. Dan ada tipe data numerik.
Tipe data ini digunakan untuk menampung angka-angka yang dapat dilakukan untuk manipulasi perhitungan. Berikut beberapa di antaranya. Integer, tipe data untuk menampung angka berupa bilangan bulat. Tipe data ini terdiri dari beberapa jenis yang tergambar dalam tabel berikut ini. Misalnya, jika kita membutuhkan tipe data yang dapat menampung data angka hingga satuan, jutaan, atau lebih untuk isi satu data, bisa menggunakan tipe data integer. Namun, jika hanya menampung jumlah yang sedikit, bisa menggunakan small int atau tiny int. Deklarasi sign dan unsigned dapat digunakan apabila isi data ingin bernilai negatif, yaitu sign, atau isi data seluruhnya bertipe positif, unsigned. Integer, tipe data untuk menampung angka berupa bilangan bulat. Tipe data ini terdiri dari beberapa jenis yang tergambar dalam tabel berikut ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang ada Marian Wahid. Desimal atau bisa disebut fixed point. Tipe data yang menampung angka desimal dengan nilai pecahan yang tetap. Format penulisan desimal, buka kurung M, buka kurung koma D, tutup kurung. Misal suatu tipe data bernama berat dideklarasikan sebagai berikut. Berat desimal buka kurung 4,2 tutup kurung. Maka berarti sisi data tersebut akan memuat 4 digit angka dengan 2 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Contoh 12,30, 14,50 dan sebagainya. Flat dan double atau zero floating point. Kedua tipe data ini juga dapat menampung angka desimal. Namun perbedaan dengan tipe data desimal adalah keakuratan dalam pembacaan prosesor komputer terhadap nilai pecahan. Fungsi join, setelah pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai proses menampilkan data dari sebuah tabel. Untuk pembahasan bab ini akan dibahas mengenai konsep join. Join merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari 2 buah tabel atau lebih. Syarat dari terpenuhinya query join adalah tabel-tabel yang digunakan dalam query harus memiliki relasi satu sama lain. Query join yang sering digunakan terdiri dari inner join dan outer join. Berikut bentuk umum penulisan query join. Select tabel 1 atau tabel 2. From table 1 inner join table 2 on table 1 titik pk sama dengan table 2 titik fk titik koma. Keterangan pk sama dengan primary key, fk adalah foreign key. IRD disebut dengan entity relationship diagram. Model entity relationship dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship. Pada model IR data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram. Next. LRS bisa disebut dengan logical record structure. Logical record structure dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut yang adalah contoh LRS. Next. Spesifikasi file tabel jabatan. Next. Ini adalah spesifikasi file tabel golongan. Next. Ini adalah spesifikasi file tabel pegawai. Next.
Ini adalah spesifikasi file tabel potongan. Next. Ini adalah spesifikasi file tabel users. Next. Ini adalah spesifikasi detail gaji. Next. Ini adalah spesifikasi file tabel gaji. Next. Lalu langkah-langkah untuk pembuatan ketika masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah cd C.2 garis miring, lalu kemudian tekan enter. Lalu ketikkan perintah .2 sem garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql .x.2 min u root sesuai gambar yang tertera. Next. Lalu untuk membuat tabel salah anjir. Lalu untuk membuat database, kita ketikkan perintah create database sesuai dengan nama yang ingin database kita namakan. Untuk membuat tabel, kita ketikkan create tabel sesuai nama tabel yang ingin diinginkan. Next. 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 Lalu untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat dengan mengetikkan show tables titik koma. Next. Untuk mengecek field data tabel yang kita buat dengan mengetikkan desc sesuai nama tabel tersebut titik koma. Next. 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 Lalu untuk menginput data tabel, kita untuk memasukkan data tabel, kita mengetikkan insert into nama tabel, buka kurung, nama field, tutup kurung, values, dan data yang ingin kita masukkan, diakhiri dengan titik koma. Next. 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 Lalu kita untuk mengecek data tabel field yang kita masukkan adalah dengan select bintang from nama tabel tersebut,
titik koma. Next. 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 Untuk melihat data yang ingin kita tampilkan yang memiliki lebih spesifikasi, gue nggak tahu ini. Anjir. Apaan ini? From pegawai where? Tampilkan pegawai yang memiliki lebih dari 2 anak gitu. Rumusnya Gitu ya. Gitu aja ya. Iya. Untuk menampilkan pegawai yang memiliki lebih dari 2 anak adalah select bintang from pegawai where jumlah underscore anak apa itu panah 2 titik koma. Next. Untuk menampilkan nama user dari users adalah select nama underscore user from users inner join gaji on users titik kd underscore user sama dengan gaji titik kd underscore user titik koma. Next. Untuk menampilkan data user yang memberikan gaji, nama user from user inner join gaji on user titik kd user sama dengan gaji kd user adalah select nama pegawai, koma, tempat lahir, koma, tanggal lahir, koma, jenis kelamin, koma, nomor telepon, koma, tanggal masuk, koma, status pernikahan, koma, jumlah anak, koma, kd jabatan, koma, kd golongan, koma, gaji bersih, from pegawai, inner join gaji on pegawai, titik nip sama dengan gaji, titik nip, titik koma. Next. Untuk menampilkan data pegawai beserta gajinya, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, status pernikahan, jumlah anak, kd jabatan, kd goal, kd bersih, dari tabel pegawai dengan inner join gaji on pegawai, titik nip sama dengan gaji titik nip adalah select nama pegawai, koma, tempat lahir, koma, tanggal lahir, koma, jenis kelamin, koma, alamat, koma, nomor telepon, koma, nm jabatan, koma, pegawai, kd goal, from buka kurung pegawai inner join jabatan on pegawai titik koma kd underscore jabatan sama dengan jabatan, koma, kd underscore jabatan tutup kurung, inner join golongan on pegawai titik kd goal sama dengan golongan titik kd goal titik koma. Next. Untuk berubah tabel jabatan dengan gaji 500.000 dengan kd underscore jabatan 501 adalah update jabatan set gaji underscore pokok sama dengan titik atas 500.000 titik atas where kd underscore jabatan sama dengan titik atas S01 titik atas titik koma. Lalu untuk mengecek tabel yang kita ubah barusan adalah select bintang pagar from jabatan titik koma. Next. Untuk merubah tabel pegawai dengan jumlah anak 3 dengan NIP H201600501 adalah update
pegawai sejumlah underscore anak sama dengan titik atas 3 titik atas wernip sama dengan titik atas H201605001 titik atas titik koma. Lalu ceklah dengan select bintang from pegawai titik koma. Sekian dari saya. Kami akan beralih pindah ke teman saya yang bernama Bayu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 yang berjudul penggajian karyawan. Thank you for watching. Maafkan bila ada salah-salah kata dari kami, itu datangnya dari kami sendiri dan dimohonkan dari kalian. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.